Kami dari kelompok 4 akan membahas soal 4 mengenai teknik dan prosedur konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Cinita Ayu Puspadewi, MPM 35, Esti Novitasari, MPM 36, Deva Dwi Ivanka, MPM 38, Widyahari Waida Sulfa, MPM 69, Isma Ainun Pradana, MPM 87, Dimas Yafi Aliandi, MPM 115, Akbar Dwi Rahmanda, MPM 117, dan Muhammad Novel Anjarin, MPM 194. Nah, untuk soal 4-nya yaitu Penta Corporation mengakuisisi 13.500 saham Sinta Company harga $15 per saham pada tanggal 1 Januari 2018. Ketika ekuitas pemegang saham Sinta terdiri dari $150.000 modal saham dan $15.000 laba ditahan. Tanah milik Sinta Company dinilai terlalu rendah ketika Penta memperoleh kepemilikannya, dan karenanya $20.000 dari perbedaan biaya atau nilai buku dialokasikan ke tanah. Sisa perbedaan dialokasikan ke paten yang belum dicatat dengan sisa umur 10 tahun. Sinta Company berutang pada Penta sebesar $5.000 dan Penta berutang pada Sinta sebesar $5.000 dalam bentuk hasil bayar. Neraca saldo 31 Desember 2019 untuk kedua perusahaan ada pada tabel. Diminta, buatlah kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu kita mencari laba bersih dan laba ditahan. Nah, ini didapat dari penjualan. Untuk laba bersih Penta ini penjualan ditambah laba dari Sinta, lalu dikurangi harga pokok penjualan, lalu dikurangi beban-beban. Penjualan tadi dari Penta ada $400.000 ditambah $18.000 laba dari Sinta, lalu dikurangi harga pokok penjualan $250.000 dan dikurangi beban-beban sejumlah $100.600, maka jumlah laba bersih Penta adalah $67.400. Lalu untuk Sinta penjualannya $100.000 dikurangi harga pokok penjualan $50.000 dan dikurangi beban-beban $26.000, maka laba bersihnya $24.000. Lalu untuk laba ditahan jumlah tadi $67.400 untuk Penta ditambah laba ditahan pada 1 Januari sejumlah $177.000 dikurangi dividen $50.000, maka jumlah laba ditahan pada 31 Desember 2019 $194.400. Dan untuk Sinta laba bersih tadi $24.000 ditambah laba ditahan pada 1 Januari $34.000 dikurangi dividen $16.000, maka jumlah laba ditahan Sinta pada 31 Desember sejumlah $42.000. Lalu untuk neracanya ini untuk Penta kas $18.000 ditambah piutang usaha bersih net $80.000, piutang dividen dari Sinta $7.200, lalu ditambah persediaan $95.000, ditambah investasi di Sinta $219.600, ditambah tanah $65.000, ditambah bangunan bersih net $170.000 dan ditambah peralatan bersih net $130.000. Total aktiva dari Penta $784.800. Lalu untuk aktiva dari Sinta kas sejumlah $15.000 ditambah piutang usaha bersih $20.000, ditambah piutang wesel dari Penta $5.000, ditambah persediaan $10.000,
ditambah tanah 30.000, bangunan net 80.000, dan peralatan net bersih 50.000. Maka total aktiva dari Sinta $210.000. Lalu untuk ekuitas Penta yaitu utang usaha $85.400, ditambah 5.000 wesel bayar ke Sinta, ditambah modal saham tiap sahamnya $10, berjumlah $500.000, dan saldo labanya $194.400, ditambah semua berjumlah $784.800 total ekuitas Penta. Lalu untuk ekuitas Sinta, utang usaha $10.000, ditambah utang dividen $8.000, ditambah modal saham tiap sahamnya tadi $10, jumlah $150.000, ditambah saldo laba $42.000, dan total ekuitas Sinta $210.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk mencari persentase kepemilikan. Nah, 13.500 ini diperoleh dari saham Sinta yang diakuisisi oleh Penta, dibagi dengan 15.000 yang diperoleh dari modal saham Sinta sebesar 150.000 dibagi 10 par. Setelah itu dikali dengan 100%, hasilnya 90%. Untuk nilai investasi pada tanggal 1 Januari 2018 diperoleh dari saham Sinta yang diakuisisi oleh Penta sebesar 13.500 dikali dengan harga saham sebesar 15 par. Hasilnya 202.500. Untuk mencari nilai wajar yang diimplikasi diperoleh dari nilai investasi pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 202.500 dibagi dengan persentase kepemilikan sebesar 90%, hasilnya 225.000. Nah, untuk mencari nilai buku diperoleh dari modal saham sebesar 150.000 ditambah laba ditahan sebesar 15.000. Hasilnya 165.000. Nilai wajar diimplikasi sebesar 225.000 dikurangi nilai buku sebesar 165.000 menghasilkan ekses sebesar 60.000. Nah, setelah itu ekses sebesar 60.000 ini dialokasikan ke tanah sebesar 20.000. Disebutkan bahwa tanah milik Sinta ini dinilai terlalu rendah, maka undervalue. Nah, tanah ini tidak diamortisasi, jadi langsung masuk ke dalam tabel unamortisasi sebesar 20.000. Nah, sisanya dialokasikan ke paten sebesar 40.000, dari ekses 60.000 dikurangi tanah 20.000. Ini undervalue karena di neraca patennya tidak ada, jadi nilai bukunya sama dengan 0. Nah, kelebihan ekses ini dialokasikan sebagai paten, berarti muncul nilai wajarnya paten. Bila nilai buku kurang dari nilai wajar, jadinya undervalue. Nah, setelah itu 4.000 ini diperoleh dari alokasi ekses sebesar 40.000 dibagi dengan sisa umur 10 tahun. Jadi di tabel unamortisasinya ini sebesar 36.000. Itu dikarenakan 40.000 dikurangi 4.000. Hasil unamortisasi tanah dan paten sebesar 56.000. Pada tahun 2019 pendapatan diperoleh 24.000 ini dari pengurangan penjualan, HPP, dan beban-beban. Penjualan sebesar 100.000 dikurangi dengan HPP sebesar 50.000 dan beban-beban sebesar 26.000, hasilnya 24.000. Dan untuk dividen ini diperoleh dari neraca saldo Sinta sebesar 16.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ini adalah mencari investasi per 31 Desember 2019.
Nah, tadi kan diketahui ya investasi per 1 Januari 2018 senilai 202.500 yang dapat dari 13.500 kali 15 tadi yang pembasarannya. Nah, kemudian ditambah perubahan saldo laba yang perhitungannya 42.000. Ini dari yang slide tadi, yang slide ketiga tadi, saldo laba 31 Desember Sinta yang sebesar 42.000. Maka investasi 31 Desember 2019 itu adalah 219.600. Slide selanjutnya. Kemudian ini jurnal eliminasi ya. Ini kan pada umumnya diawali dengan jurnal koreksi, baru kemudian jurnal eliminasi. Nah, karena nggak ada yang butuh dikoreksi, maka langsung menggunakan jurnal eliminasi. Yang pertama pendapatan dari Sinta, kemudian pada dividen dan investasi di Sinta. Nah, untuk perhitungannya pada di bawah ini ya, yang tabel. Yang pertama pendapatan dari Sinta yaitu yang sudah diketahui pada slide sebelumnya yang senilai 24.000 dari laba bersih tadi. Kemudian ada amortisasi paten 4.000 yang dikurangi 4.000 ya, yang dapat dari 40.000 dibagi 10 yang bagi 10 jadi senilainya 4.000. Kemudian penyesuaian pendapatan itu ada 24.000 dikurangi amortisasi paten yang 4.000 maka hasilnya 20.000. Kemudian dikalikan persentase kepemilikan senilai 90%, maka dihasilkanlah pendapatan dari Sinta senilai 18.000. Nah, untuk hitungan selanjutnya yang sebelahnya kan diketahui pada investasi yang tadi ya kan 31 Desember senilai 219.600. Untuk dividennya kan di senilai 16.000 dikali 90% yaitu persentase kepemilikan maka dihasilkan 14.400. Nah, untuk pendapatan 18.000 ini dari perhitungan sebelumnya pada pendapatan dari Sinta yang sebelahnya ini 14.000. Jadi investasi 31 Desember 2018 senilai 216.000. Nah kan 219.600 dikurangi 216.000 ini kan 3.600. Jadi cara menghitung investasi di Sinta cara menghitungnya investasi di Sinta investasi akhir periode dikurangi investasi awal periode atau juga bisa langsung pendapatan dikurangi dividen. Pada intinya yang 3.600 ini untuk mengembalikan ke saldo awal investasi akhirnya kan 219.600 itu kan kalau dikurangi 3.600 jadinya 216.000 ya, berarti dia sudah kembali ke saldo awal itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek sebelumnya kedengaran ya gimana? Dengar. Oke, selanjutnya di poin B itu untuk mencatat saham hak minoritas dari laba dan dividen dari Sinta. Ini saham hak minoritas pada dividen dan hak minoritas. Ini saham hak minoritas ini sebesar 2.000. Nah, 2.000 ini dari mana? Yang pertama pendapatan Sinta yaitu sebesar 24.000 dikalikan persentase hak minoritas sebesar 10%. Jadi 24.000 dikali 10% jadinya 2.400. Terus yang kedua amortisasi paten yaitu sebesar 4.000 dikalikan persentase hak minoritas sebesar 10%. 4.000 kali 10% hasilnya 400. 2.400 tadi dikurangi sama 400 ini hasilnya 2.000. Nah inilah
jadi saham hak minoritas. Lalu selanjutnya pada dividen sebesar 1.600. Dari mana 1.600 ini? Ini dari dividen tahun 2019 sebesar 16.000 dikalikan persentase hak minoritas sebesar 10%. Jadi 16.000 dikalikan 10% jadi 1.600. Dan untuk tambahan hak minoritasnya itu sebesar 400. Nah, ini dari pengurangan saham hak minoritas dikurangi dividen ya. 2.000 dikurangi 1.600 artinya 400. Terus selanjutnya poin C, ini laba bertahan dari Sinta, modal saham dari Sinta, amortisasi awal pada investasi di Sinta dan hak minoritas. Laba ditahan dan modal saham ini ada di neraca ya, ada di neracanya Sinta tahun 2018. Terus laba ditahan ini sebesar 34.000 dan modal saham ini sebesar 150.000. Terus amortisasi awal sebesar 56.000. Ini ada di slide keempat tadi, yaitu total amortisasi, itu jumlahnya dari amortisasi tanah dan juga paten pada tahun 2018 itu. Jadi ketemunya ini 56.000. Terus kepada investasi di Sinta besar 216. Ini ada di slide 6 yang slide sebelumnya tadi, yaitu investasi pada 31 Desember 2018. Terus hak minoritas ini sebesar 24.000. Nah, 24.000 ini dari mana? Nah, 24.000 ini berasal dari laba ditahan ditambah modal saham ditambah amortisasi awal itu 34.000 tambah 150.000 tambah 56.000, jadinya 240.000. Nah, ini dikalikan lagi dengan presentasi hak minoritas, itu sebesar 10%. 240.000 dikalikan 10%, jadinya 24.000. Nah, terus selanjutnya poin D, yaitu tanah dan paten kepada amortisasi awal. Nah, tanah ini sebesar 20.000 ini dari slide keempat tadi, yaitu tanah yang belum diamortisasi, yaitu 20.000. Terus paten sama di slide keempat tadi yang sebelumnya, yaitu paten yang telah diamortisasi dari 40.000 dikurangi 4.000 jadinya 36.000. Nah, kepada amortisasi awal sebesar 56.000, kayak di poin C ya, atau di slide keempat tadi, itu total amortisasi dari jumlah amortisasi tanah dan juga paten pada tahun 2018. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang E, beban pada paten senilai 4.000 itu untuk mencatat amortisasi paten. Itu udah bisa dilihat di slide yang keempat. Yang F, utang wesel pada piutang wesel senilai 5.000 itu untuk mengeliminasi saldo piutang dan utang yang bersifat resiprokal. Yang G, utang usaha pada piutang usaha senilai 5.000 itu untuk mengeliminasi saldo piutang dan utang yang bersifat resiprokal. Dan yang H, utang dividen pada piutang dividen senilai 7.200 itu untuk mengeliminasi saldo piutang dan utang yang bersifat resiprokal. Nah, di sini 7.200 itu dapat dari
8.000 dikali 90% sama dengan 7.200. 8.000 bisa dilihat dari utang dividen pada slide ketiga. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ini kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak. Jadi ini yang pertama, di bagian laporan laba rugi ada penjualan. Penta 400.000, Sinta 100.000. Tidak ada penyesuaian dan eliminasi. Jadi di neraca konsolidasi sebesar 500.000, itu dari 400.000 ditambah 100.000. Lalu laba dari Sinta, Penta sebesar 18.000. Lalu ada jurnal eliminasi A 18.000, di neraca konsolidasi tidak ada. Nah, laba dari Sinta ini harus 0 di neraca konsolidasi karena karena telah dihapus di jurnal A. Jurnal A itu kan untuk menghapus pendapatan dan dividen, lalu mengembalikan nilai investasi ke saldo awal. Lalu ada harga pokok penjualan, Penta 250.000, Sinta 50.000. Di neraca konsolidasi menjadi 300.000. Itu dari 250.000 ditambah 50.000. Lalu beban-beban, Penta 100.600, lalu Sinta 26.000. Ada eliminasi jurnal E sebesar 4.000. Jadi di neraca konsolidasi sebesar 130.600. Itu dari 100.600 ditambah 26.000 lalu ditambah 4.000. Lalu laba bersih konsolidasi sebesar 69.400, itu dari penjualan 500.000 dikurangi HPP 300.000 lalu dikurangi beban-beban 130.600. Lalu saham hak minoritas, jurnal eliminasi yang B sebesar 2.000. Ini di neraca konsolidasi juga sebesar 2.000. Lalu laba bersih Penta 67.400. Itu dari 400.000 ditambah 18.000 terus dikurangi 250.000 dikurangi 100.600. Lalu laba bersih Sinta 24.000, itu dari 100.000 dikurangi 50.000 dikurangi 26.000. Dan laba bersih di neraca konsolidasi sebesar 67.400. Itu dari 500.000 dikurangi 69.400 dikurangi 2.000. Lalu di bagian laba ditahan, ada laba ditahan Penta sebesar 177.000. Di neraca konsolidasi juga 177.000. Lalu laba ditahan Sinta sebesar 34.000. Eliminasi jurnal C sebesar 34.000. Jadi di neraca konsolidasinya sudah tidak ada ya, sudah habis. Lalu ada laba bersih Penta 67.400 dan di Sinta 24.000. Di neraca konsolidasi sebesar 67.400. Ini laba bersih di neraca konsolidasi harus sama dengan laba bersih milik Penta. Yang laba bersihnya Sinta itu kan telah dialokasikan 90%-nya untuk pendapatan dari Sinta dan 10%-nya untuk saham hak minoritas. Lalu ada dividen untuk Penta 50.000 dan Sinta 16.000. Lalu ada jurnal eliminasi B
bagian kredit ada 14.400 dari jurnal A dan 1.600 dari jurnal B, sehingga di neraca konsolidasi ada 50.000. Yang 16.000 punyanya Sinta telah dieliminasi di jurnal A dan B, sehingga menyisakan 50.000. Lalu berarti laba ditahan 31 Desember, Penta 194.400, Sinta 42.000. 194.400 itu dari 177.000 ditambah 67.400 dikurangi 50.000. Lalu yang miliknya Sinta 42.000 itu dari 34.000 ditambah 24.000 dikurangi 16.000. Lalu di neraca konsolidasi laba ditahan 31 Desember sebesar 194.400. Laba ditahan pada akhir periode ini juga seperti tadi harus sama yang di neraca konsolidasi dengan punyanya Penta, karena laba ditahan milik Sinta telah dieliminasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di bagian neraca ada kas Penta sebesar 18.000 dan Sinta 15.000. Jadi neraca konsolidasinya 33.000. Dapat dari 18.000 ditambah dengan 15.000. Piutang usaha bersih yang Penta 80.000 dan Sinta 20.000. Dan ada jurnal eliminasi yang G sebesar 5.000 di kredit. Jadi neraca konsolidasinya 95.000. Dari 80.000 ditambah 20.000 terus dikurangi dengan 5.000. Selanjutnya piutang dividen dari Sinta sebesar 7.200 dikurangi dengan jurnal eliminasi yang tadi sebesar 7.200 juga di kredit. Jadi neraca konsolidasinya habis. Lanjut piutang wesel dari Penta sebesar 5.000 dikurangi dengan jurnal eliminasi pada F tadi sebesar 5.000 di kredit, sehingga neraca konsolidasinya habis. Persediaan Penta sebesar 95.000 dan Sinta sebesar 10.000, jadi neraca konsolidasinya 105.000. Lanjut investasi di Sinta sebesar 219.600. Terdapat jurnal eliminasi yang A sebesar 3.600 di kredit dan yang C sebesar 216.000 di kredit juga, sehingga neraca konsolidasinya 0. Dan di neraca ini investasi di Sinta yang bagian neraca konsolidasi harus 0. Selanjutnya tanah Penta sebesar 65.000 dan Sinta sebesar 30.000. Di jurnal yang D ada 20.000 di debit, jadi neraca konsolidasinya 115. Bangunan bersih Penta 170 dan Sinta 80.000, jadi neraca konsolidasinya 250.000. Lanjut peralatan bersih Penta 130.000 dan Sinta 50.000, jadi neraca konsolidasinya 180.000. Dan yang paten ini di jurnal yang D kita memunculkan paten sebesar 36.000. Selanjutnya di jurnal yang E kita mengamortisasi paten sebesar 4.000, jadi neraca konsolidasinya sebesar 32.000. Lanjut kelebihan yang belum diamortisasi. Di jurnal yang C terdapat 56.000 di debit dan jurnal yang D 56.000 juga di kredit, jadi neraca konsolidasinya habis. Total aktiva untuk Penta sebesar 784.800, untuk Sinta 210.000 dan neraca konsolidasinya 810.000. Lanjut ke bagian ekuitas.
Yang utang usaha Penta sebesar 85.400 dan Cinta 10.000. Terdapat jurnal eliminasi yang G sebesar 5.000 di debit, sehingga neraca konsolidasinya 90.400. Besok bayar ke Cinta sebesar 5.000 dan ada jurnal eliminasi bagian F itu sebesar 5.000 di debit. Jadi neraca konsolidasinya habis. Lanjut utang dividen sebesar 8.000 dan ada jurnal eliminasi yang H sebesar 7.200 di debit, sehingga neraca konsolidasinya jadi 800. Jadi 8.000 dikurangi dengan 7.200 ini. Lanjut model saham yang Penta sebesar 500.000 dan Cinta sebesar 150.000. Dan di jurnal eliminasi yang T terdapat eliminasi ekuitas sebesar 150.000 di debit. Jadi neraca konsolidasinya sebesar 500.000. Saldo laba Penta sebesar 194.000 dan Cinta 42.000. Neraca konsolidasinya 194.400. Untuk ekuitas ini selalu ekuitas induk. Kemudian memunculkan hak minoritas. Hak minoritas pada jurnal yang C itu ada 24.000 di kredit dan di jurnal B ada 400.000 di kredit juga. Jadi hak minoritas neraca konsolidasi di neraca konsolidasi ada 24.400. Ekuitas anak diwakili dengan hak minoritas ini. Jadi total ekuitas untuk neraca konsolidasi sebesar 810. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.